Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Jain. Wa qila li Yahya alaihi salam wa huwa lam yakun lahu mailun ila amrin nisa. Pernah Nabi Yahya alaihissalam ditanya atau ditakuni, sedangkan Nabi Yahya ini termasuk seseorang yang kada terlalu condong ketujuh bebinian. Artinya Nabi Yahya ini bukan berkarakter yang banyak bini kada. Beliau kada tapi condong ketujuh lawan bebinian. Ditanya Nabi Yahya alaihissalam, ma bad'uz zina? Apa permulaan dari zina? Apa yang memulai seseorang sampai bisa berzina itu apa? Dijawab oleh Nabi Yahya, an-nadhar, memandang, meniring, melihat, lil mar'ati wa tamanni lizina bil qalbi, mata memandang kepada perempuan dan hati berangan-angan untuk berzina dengannya. Nah, ini permulaan zina terjadi melalui apa? Pandangan mata. Ini zaman bahari. Zaman bahari itu yang memulai zina itu memandang langsung biniannya. Biniannya berbaju seksi, lakiannya liur baungan. Nah, jadi zina itu. Biniannya membuka auratnya, menampakkan kecantikan tubuhnya, lakiannya liur baungan, jadi zina. Dengan memandang mata, lalu terjadi setelahnya pemerkosaan dan sebagainya. Adapun zaman modern, zaman di mana ditemukannya hal-hal yang bersifat digital, hal-hal visual yang kawa ditonton yang sifatnya digital dan praktis kawa dibawa kemana-mana, HP. Kebanyakan kasus-kasus perzinahan atau pemerkosaan, naudzubillah, bahkan pemerkosaan di bawah umur, gadis masih SD tulak sekolah diperkosa. Bahkan ada naudzubillah lagi yang belum sekolah sama sekali, kekanak umur 7 tahun, 8 tahun jadi korban. Bermula dari apa? Zina dan pemerkosaan tadi bermula dari lakiannya menonton film biru. Melalui pandangan matanya melihat dari adegan-adegan yang kada senonoh yang ia akses melalui internet. Film bokep, film biru. Syahwatnya memuncak, syahwatnya kada kawa dikontrol, rasa penasaran membakar bagian hatinya, ada binian lewat hantupnya. Setan membisik bahkan. Setelah terjadi, bingung kayak apa? Dibunuh korban tadi, dibuang. Nah, ini banyak kejadian. Bermula dari apa? Pandangan, menonton.
Bahkan lagi naudzubillah kadang dan sanak seorang jadi korban. Ada juga. Gara-gara bermula kecanduan film porno, pandangan matanya, syahwatnya memuncak, menonton adegan porno, seberataan ditontonnya, syahwat memuncak, otak kada jalan normal, dan sanak seorang tuntung mandi berduaan di rumah, sikatnya. Naudzubillah dzumma naudzubillah. Ini kada benar ini. Bermula dari apa? An-nadhar Nabi Yahya. Melihat. Bahar itu langsung melihat biniannya. Wah, ini bermula dari melihat kepada layar HP. Mengakses film-film yang kada senonoh. Dan ini teruntuk dan teristimewa nasihat bagi para bujangan lakianai. Amun yang sudah punya istri, kawannya melampiaskan badan yang halal. Tapi tetap kalau kawan jangan menonton yang kada-kada itu. Tetap hukumnya kada benar, haram. Tapi orang yang sudah punya istri, kawan melampiaskan syahwatnya yang memuncak pada yang halal. Mun bujangan bang, kapit di lawang. Ujung-ujungnya otak rusak lalu perzinahan terjadi. Naudzubillah min dzalik. Wa zinal ain min kibaris saghair wa huwa yuaddi ilal qurbi ilal kabiratil fahisyah. Zina mata, memandang tadi nih, itu termasuk daripada dosa-dosa kecil nang kategorinya besar. Dosa kecil nang kategorinya besar. Artinya dari sekian banyak dosa-dosa kecil itu, yang paling ganal di antara yang kecil adalah zina mata, melihat sampai bersyahwat. Wa huwa yuaddi ilal qurbi ilal kabiratil fahisyah. Dan zina mata ini walaupun dosa kecil tapi bisa menghantar kepada dosa besar yang buruk, yaitu perzinahan asli. Naudzubillah dzumma naudzubillah. Wa huwa zina farji, yaitu zina dengan kemaluan. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifdzi farjih. Siapa orang yang kada mampu menundukkan pandangannya, maka mau tidak mau inya pun kada mampu menjaga kemaluannya. Nah, dengarkan nih. Man lam yaqdir ala ghaddi basari, siapa orang yang kada mampu menundukkan pandangan, kada kawa menahani nafsu matanya beitih binian, kada kawa nang binian lewat, aduh, melihat ke lain, kada kawa kayak itu. Setiap binian lewat diitihi berata noh habang, coklat, biru bajunya maksudnya. No diitihi, wah ini temancung, wah ini semok, wah ini tak kurus tapi tinggi, wah ini bibirnya tabal, wah ini matanya sipit, wah ini lenyak menjadi biniku aku, gendut, wah barataan diitihi. Kadang-kadang menundukkan pandangan. Orang semacam ini lam yaqdir ala hifdzi farjih, kada bakal mampu mengontrol syahwat nafsu dari kemaluan. Ada kawa yang mengontrol syahwat nafsunya gitu. Siapa orang kada mampu mengontrol pandangannya, menundukkan dari melihat nang memancing syahwat, maka otomatis kada mampunya mengontrol kemaluannya, kada mampu menjaga kemaluannya gitu. Akan terjadi praktek-praktek nang kada dibenarkan. Sebaliknya, orang yang mampu mengontrol pandangan, tahu ni binian amun diitihi merusak pada hatiku, tunduk kada hendak diitihi. Menunduk atau memalingkan wajah ketika binian baju handap atau binian kada berjilbab, pina maurak menjual benar, tunduk kada akun melihati. Orang yang kayak ini nang akan diberi sinar hatinya oleh Allah Ta'ala, akan merasakan kelezatan iman dalam hati. Lakian nang gaya itu adalah nang gaya itu akhir zaman nih. Lakian nang ketika melihat binian tunduk, bahkan berinteraksi lawan
Contohnya gadis-gadis penjual minuman, kan ada interaksi jual beli nih. Kadang itihi anu tukar sambil betunduk. Adalah nang gitu ini. Ada masih. Ada nang soleh-soleh gitu ada masih. Yang mana inya berprinsip pandanganku hanya aku untukkan kepada pasanganku yang halal suatu saat. Hal. Ada nang gitu masih. Tawam diduhat ada. Wa qala Fudail bin Iyad berkata, yaqulu iblis huwa qausi al-qadimatu wa sahmi alladhi la ukhti'u bihi. Ujar Sayyidina Fudail bin Iyad, iblis berkata, huwa ay an-nazar, pandangan mata itu jar iblis, qausi al-qadimah, merupakan busurku yang lama, busurannya, wasahmi, dan anak panahku, alladzi la ukhti'u bihi, yang dimana kadang mungkin aku meleset ketika menembakkannya. Pandangan mata ini, ujar iblis, ini iblis mengakui pandangan mata manusia itu, ujar iblis, busur dan anak panahku yang kadang mungkin meleset aku menembakkannya. Artinya aku bisa merusak lakian, bisa merusak binian, bisa merusak rumah tangga orang melalui pandangan mata. Lakian bisa rusak gara-gara mata. Pernah lakian melihat dan mendengar berita lakian rabah berkendaraan gara-gara bitih binian? Ada kendaraan lakiannya. Ada binian kena bungas duduk di pelataran dikurihingi oleh binian tadi. Nah jemiti dagoy tiang listrik jadi korban. Nah itu pandangan tuh bahaya tadi. Qausi itu busurku, wasahmi dan anak panahku, jadi iblis. Iblis mengakui. Dari situ bisa rusak lakian binian. Dari pandangan mata bisa terjadi perselingkuhan. Contoh-contoh di lapangan nih. Suami istri sudah menikah lawas, beranak sudah. Kemudian tiba-tiba bulan puasa, Ramadan, diadakan reuni akbar SMA. Wah, itu bahaya tuh. Buka bersama dengan tajuk reuni. Artinya ada kawanan 10 tahunan dah kada bertemu lagi. Reunian, buka bersama. Tulaklah nang laki tadi. Nang bini di rumah. Alasan hadir reuni buka bersama, betapihan, bukupihan, agamis. Sampai ke lokasi ternyata ada binian yang pernah ditaksir ketika SMA. Ada perempuan yang pernah dihandaki oleh si lakian tadi. Kabalujuran statusnya janda. Dikurihingi oleh binian tadi. Satu kurihingannya dan satu pandangan matanya itu bereaksi iblis. Nah, iblis dari jauh. Tang, cuk, langsung ke mata. Dari mata ke hati, dari hati ke kemaluan. Langsung aku kada hendak mati kecuali harus memilikinya. Anak bini di rumah. Dari situ terjadi perselingkuhan. Mana gatal pulang nang mantan SMA nih. Janda ngarannya laki tiga kali kawin dah. Caranya berataan. Anak mencari korban yang keempat pulang. Dapatnya namanya dari pandangan mata dan senyuman mematikan si perempuan. Satu kurihingan binian tuh ngeri. Satu kurihingan binian tuh kadang bisa merusak. Pejabatnya rusak, karyawan rusak, bujangan rusak. Satu kurihingan binian, asal biniannya bungas. Biniannya muring, behimat bekurihing-kurihing. Ada bayu. Senjata binian tuh kecantikannya. Rusak alam. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyampaikan, kullul hawadithi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Segala kejadian asal mulanya itu melalui pandangan mata. Segala kejadian
musibah, kecelakaan, perampokan. Asal muasalnya benang merahnya dari pandangan. Kenapa terjadi pemerkosaan? Karena melihat kecantikan si perempuan. Kenapa terjadi perzinahan? Karena syahwat memandang lawan jenis. Kenapa terjadi pencurian? Karena melihat harta nang dicuntan tu pina bagus bari kapingin. Kenapa terjadi perampokan? Karena melihat orang lain lebih sugih dari seorang, lalu mencari cara singkat untuk dapat duit juga, yaitu merampok. Kullul hawadith, segala kejadian yang ada baik, mabdaha minan nazar, pamulaannya dari pandangan. Wa mu'dhamun nar min mustasghari syarari, dan kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka dari kejahatan yang dianggap kecil. Orang masuk neraka kebanyakan jar ulama gara-gara sebab kejahatan atau dosa yang mereka mustasghar, anggap kecil, padahal berakibat dahsyat. Wal mar'u madama da'ainin yuqallibuha fi a'yunil 'aini mawqufun 'alal khatari. Dan seseorang itu selama memiliki mata yang ia gunakan melirik ke sana kemari, maka selama itu pula orang tersebut dalam keadaan berbahaya. Seseorang selama berisi mata dan ketujuh meitih ke sana kemari, selama itu pula orang itu dalam kebahayaan, berpotensi melakukan yang kada-kadanya. Kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'la sihami bila qausin wala watari. Berapa banyak pandangan yang berefek kepada nang ampun mata, sebagaimana efek anak panah yang menusuk tapi tanpa busur dan tanpa tali. Kam nadratin, berapa banyak pandangan mata, fi qalbi sahibiha. Kam nadratin, berapa banyak pandangan mata, fa'alat fi qalbi sahibiha, yang berefek kepada ampun mata, sebagaimana efeknya as-siham, anak panah yang dilesakkan tapi anak panah tersebut tanpa busur, tanpa talinya, tanpa pegasnya. Artinya pandangan mata ini menusuk dalam hati sebagaimana tertancapnya anak panah ketika ditimbai, walau tanpa busur, walau tanpa tali. Tapi ada anak panah yang menusuk dalam hati. Mulanya dari pandangan. Yusiru nadiruhu ma dharra khatiruhu, la marhaban bisururin ada bil dharari. Yang mana orang yang memandang itu gembira dengan apa yang ia pandang, akan tetapi apa yang ia pandang itu membuat mudarat bagi hatinya. Ia gembira ketika melihat syahwat, melihat film porno dan sebagainya, tapi hakikatnya kegembiraan matanya memandang tadi itu membawa kemudaratan bagi hatinya, merusak hatinya. La marhaban bisururin ada bid-dharari, maka jangan ucapkan selamat, selamat datang, bahagia, jangan gembira gitu, dengan sesuatu yang ujung-ujungnya membawa pada kemudaratan. Jangan ikam himung, kehimungan, gembira melihat film porno, dan ujung-ujungnya merusak akal dan hati ikam. Wa qalat Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Ummu Salamah istri Nabi berkata, Ista'dana Abdullah ibn Ummi Maktum al-A'ma. Suatu hari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi Abdullah ibn Ummi Maktum mata sidin buta. Kedua-duanya ada melihat. Abdullah bin Ummi Maktum ini minta izin lawan Nabi untuk masuk ke rumah Nabi. Wa huwa ibnu Syuraih bin Malik bin Rabi'ah. Abdullah ini Abah sidin Syuraih bin Malik bin Rabi'ah. Wa Ummu Maktum ummu abihi. Sedangkan gelaran Ummu Maktum tunggaran nini sidin dari Abah. Wa ismuha Atika binti Amir, namanya Atika binti Amir. Abdullah bin Ummi Maktum ini mata sidin buta. Suatu hari jer Ummu Salamah mengatuk lawang Rasulullah minta izin masuk.
ada hajat gitu nah. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Maimunah jalisatan. Sedangkan aku jar Ummu Salamah beserta Maimunah istri Nabi juga jalisatani, lagi duduk lawan Nabi dalam rumah. Lagi duduk Maimunah dan Ummu Salamah lagi lawan Nabi dalam rumah. Kemudian ketika Abdullah bin Ummi Maktum minta izin masuk, Nabi berkata kepada kedua istri Sidin, "Ihtajiba, berhijablah kalian berdua. Pakai pakaian tertutup," ujar Nabi, "kalian berdua." Bingung istri Nabi Maimunah dan Ummu Salamah. Faqulna awalisa bi'ama ya Rasulullah, bukankah Abdullah ini matanya buta? Kenapa kami harus berhijab juga? Kenapa kami harus masuk ke ruangan lain menghindar? Padahalnya buta. Kadang melihat juga kami berjilbab, kadang melihat juga. Apa ajar Nabi? Faqala wa antuma la tubsirani, apakah kalian berdua kadang melihatnya? Bujur inya kadang melihat bukan ikam berdua, tapi ikam berdua melihat lawan inya. Jadi bukan berarti kalau ada lakian buta pian sekahandak hati, kadang itu juga. Pian pun melihat si lakian itu, dan binian pun bisa bersyahwat lawan lakian. Kita lakian ini jangan dikira binian itu kada syahwat melihat lakian. Pian nih lakian, kita lakian melihat ada binian pakai baju seksi contohnya. Mohon maaf bebeha warak binian, pian melihat, kita syahwat lakian. Binian melihat lakian nang jua seksi, bersalawar handap ketat, kada berbaju contohnya. Syahwat juga sebagaimana kita syahwat. Takut aja binian. Bedanya lakian tuh kelihatan syahwatnya. Kalau binian tuh dipendam, kada berkisahnya, tapi lebih syahwat kadang dari lakian. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum tadi izin masuk ke dalam rumah Nabi, sedangkan ada istri Nabi Ummu Salamah dan Maimunah, lalu Nabi berhijab kalian berdua, tutup diri dari Abdullah. Ditakuni, bukankah Abdullah ini ya Rasulullah buta? Kenapa kami harus menutup diri pulang? Ujar Nabi, bukankah kalian berdua melihat? Walau inya kadang melihat. Artinya Nabi menjelaskan syahwat itu jangan dikira dari lakian aja. Binian pun kadang bersyahwat. Menghindari hal itu lalu Nabi menyuruh berhijab, menutup dirinya, berjauh ke ruangan lain gitu. Fal hamzah dakhilatun ala muqaddarin wa madkhulil waw ma'tufun alaih. Ay huwa mubsirun wa la yasabi'an. La yubsiruna faqala wa antum la tubsirani. Wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu lin nisa mujalasatul umyan. Hadis ini menunjukkan kada boleh wanita-wanita duduk-duduk bersama orang buta. Artinya walaupun lakian itu buta, kada boleh juga bebinian sakahandak hati, beparak, bakawanan, karena tetap bisa memunculkan syahwat. Apalagi kalau biniannya rusak terdahulu, lakiannya buta, haro digawinya, di bolorotinya, salawarnya, orang buta kada kau melawan. Mun biniannya rusak. Fayahrumu 'alal a'ma al-khalwatu bin nisa kadza fil ihya. Haram bagi lakian yang buta berdua-duaan dengan wanita, walau lakiannya buta tadi. Kadza fil ihya, sebagaimana disebut dalam Ihya Ulumuddin. Wa qala Ibnu Hajar fi Zawajir, wa kanat Aisyah wa Hafsah jalisataini 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Ibnu Ummi Maktum al-a'ma fa'amarahuma sallallahu alaihi wasallam bil ihtijab minhu faqalata innahu a'ma la yubsiruna faqala a'um yawani antuma alastuma tubsiran. Ibn Hajar dalam kitab Az-Zawajir meriwayatkan suatu hari Aisyah dan Hafsah, nah lain pulang pelakunya, tadi Maimunah dan Ummu Salamah. Ini riwayat lain, Siti Aisyah dan Siti Hafsah, kedua istri Nabi. Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar. Jalisataini 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berdua bersama Nabi. Dua istri Nabi ini lagi berduaan dengan Nabi, bercengkrama, berpandiran gitu dalam rumah.
Fadakhala ibn Ummi Maktum al-ama. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum masuk. Abdullah ini buta tadi. Fa amarahuma sallallahu alaihi wasallam bi ihtijab minhu. Tiba-tiba Nabi menyuruh Aisyah dan Hafsah agar menutup diri, jangan berparak. Ini lakian bukan mahram bagi kalian berdua. Pakai hijab. Faqalata, lalu berkatalah Hafsah dan Aisyah, innahu a'ma la yubsiruna. Ya Rasulullah, bukankah ianya buta kada melihat kami? Faqala, Nabi menjawab, afa'um yawani antuma. Afa'um yawani antuma. Bukankah, apakah kalian berdua ini buta juga aja Nabi kata. Kalian berdua ini melihat. Alustuma tubsiran, bukankah kalian berdua ini bisa melihat? Kalau kalian sebagai wanita bisa melihat, maka kalian harus juga menutup diri dari laki yang bukan mahram. Apalagi ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi percontohan bagi kaum mukminat muslimat bagi yang lain. Harus bujur-bujur menjaga kehormatan. Faqaulu antuma mubtada wa umyawani khabaruh. Ucapan antuma merupakan mubtada dalam nahwu, wa umyawani khabarnya. Wal makna ahwa ghairu basirin afa antuma umyawani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu an-nadhira wa manzura ilaih. Riwayat lain Nabi mengatakan Allah melaknat seseorang yang memandang dan siapa orang yang dipandang. Ini lakiannya tadi miang, katujuh beitih. Biniannya pulang berjualan. Kasana kemari berurak biniannya. Rambut kena dikibas-kibas. Wah, binian tuh kan mahkotanya rambutnya nih dikibas-kibas nang. Wah, pina miang. Lakiannya miang dia. Biniannya berselawar nang kelihatan batang paha ibarat. Pinggangnya ketat bajunya. Balah dada terbuka saparapat berjalan. Lakian yang memandang dan binian yang dipandang, Allah laknat ujar Nabi. Nah, ini keduanya salah. Jangan saling menyalahkan. Ya ada juga wah ini akhir zaman binian baju seksi digoda oleh lakian. Dasar mata keranjang je binian. Jaga matamu ujar binian. Ikam gin sebagai binian salah juga. Bebaju nang ketat, baju nang memancing. Lakian disalahkan. Jaga matamu. Kenapa begitu pelolotan? Gak boleh begitu. Pelecehan. Ikam berselawar handap. Binian lakiannya salah memang. Kenapa? Karena kadang menentukan pandangan. Tapi ujar Bang Nabi juga. Apa ujar Bang Nabi? Masih ingatlah Bahari. Kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Nang membuka kesempatan biniannya. Berselawar seksi. Balah dada separapat terbuka. Gincu, habang benar merona. Itu memancing juga tuh kayak itu. Dandanan. Bepandir diulah nang model seksoy. Ah kamu. Ketika dilecehkan lakian, ada istilah wah ini catcalling. Artinya, hai sayang, jalakian. Pelecehan dari pandiran. Itu ada juga aturan hukumnya di Indonesia. Kalau biniannya keberatan. Ketika ada nang kayak itu lakian mengucapi sarik, ikam nang salah berdandan kayak itu. Sama-sama salah keduanya. Biniannya jaga aurat, jaga kecantikan, jaga lekuk tubuh jangan kelihatan. Lakiannya tundukkan pandangan, seimbang nih. Kalau biniannya berjual, lakiannya menukari. Keduanya dilaknat. La'anallahu an-nadhira wal manzura ilaih. La yajuzu limra'atin mu'minatin billah an tadhhara ala kulli ajnabiyyin ay laysa bizawjin wala mahramin binasab ay qaradah aw radha aw munakah. Kada boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah menampakkan diri di hadapan laki-laki ajnabi. Siapa laki-laki ajnabi? Laki-laki bukan mahramnya, bukan ding sanak mama, bukan ding sanak abah, bukan ding sanak sorang, bukan juga anak dari ding sanak, bukan juga menantu. Laki-laki ajnabi.
orang nang kadada ikatan mahram lawan inya. Haram beginian menampakkan dirinya, membuka auratnya di hadapan lakian yang ajnabi tadi. Laisa bizauj, bukan suaminya, wala mahram, bukan mahramnya dari segi nasab. Siapa mahram dari segi nasab? Ding sanak abah, ding sanak mama. Termasuk juga kai, nini bagi lakiannya, kai bagi si binian. Kemudian lagi dang sanak sorang. Begitu pula anak kemanakan, itu mahram dari segi nasab. Sepupu bang, sepupu sekali, abah badang sanak. Artinya pian bisi sepupu, mahram gak ada sepupu tuh? Mahram gak ada sepupu? Kada. Kenapa jadi kada? Karena sepupu itu dalam aturan fikih boleh pian menikah lawan sepupu sekali, boleh. Artinya sepupu lain mahram kita. Kemanakan? Mahram. Pian bisi ding sanak, dia sanak pian bisi anak. Kemanakan pian nih? Kemanakan wujud lah. Mahram bagi pian. Haram bagi perempuan menampakkan dirinya kepada ajnabi. Wala yajuzu an-nadhar minhu ilaiha wala minha ilaih. Fakama yajib ala rajul an yaghudda tarafahu in anin nisa, kadzalika yajib ala mar'a an taghudda tarafaha anir rijal. Kama qala Ibnu Hajar fi Zawajir. Dan wala yajuzu an-nadhar minhu, dan kada boleh bagi lakian memandang ilaiha pada perempuan yang bukan mahram. Wala minha ilaih, sebagaimana kada boleh juga perempuan itu memandang kepada lakian yang bukan mahram. Sebagaimana wajib lakian menundukkan pandangan dari binian, binian pun wajib menundukkan pandangannya dari lakian. Sebagaimana dikatakan Ibn Hajar dalam Az-Zawajir. Wala yajuzu al-massu bil musafahati aw ma'a munawalati aw nahwihima. Kada boleh lakian dan binian yang bukan mahram berpegangan, bersentuhan, kada boleh. Baik bersalaman atau dengan bentuk yang lain. Kalau sudah ada kontak fisik, kada boleh, haram. Walau lawan guru seorang. Pian bisi guru binian lakiannya. Pian SMA bisi guru binian. Sebenarnya aturan fikih jelas, kada boleh mencium tangan guru binian pian, apalagi mun sidin anom. Maginya kacau. Nyanyat kena mencium tangan guru. Kenapa? Sidin anom beda 5 tahun jalan ulun. Pisit masih bahlul. Murid SMA nang ini ada minta. Begitu juga muridnya binian, gurunya lakian, kada boleh bersalaman. Musafah kada boleh. Aw ma'amuna walatin aw nahwihima, atau saling bersentuhan dengan bentuk yang lain, kada boleh. Fa inna ma yahrumu nadaruhu yahrumu masuhu bil aula. Apa-apa yang diharamkan untuk dipandang, maka haram pula untuk disentuh. Apa-apa yang haram dipandang dalam fikih ini, sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, haram juga untuk dijapai. Dan lebih haram untuk dijapai. Li'annahu ablaq fil ladzati wa aghlad. Karena bersentuhan itu lebih kuat merasakan kelezatannya dan lebih tebal perasaan tadi. Pian memandang binian itu syahwat, ketika bersentuhan itu lebih jauh syahwat lagi. Memandangnya kadang pian syahwat lakian, apalagi pian japai baginya. Bidalilin annahu law massa fa anzala batala shaumu walau nadhara fa anzala lam yatu. Dan dalil yang lain dalam fikih itu, orang yang berpuasa kemudian menyentuh perempuan dengan syahwat kemudian keluar mani, batal puasanya. Walau istri seorang siang-siang puasa pian japai bini pian kusuti, lalu pian keluar mani syahwat, batal puasa pian. Beda hanya kalau cuma memandang tanpa sentuhan, tapi dengan memandang ibarat lalu syahwat, lalu keluar mani, kada batal puasanya. Yang menyentuh batal, yang cuma memandang kada batal puasanya. Apabila keluar mani di dua kasus ini. Kada fi nihaya syarhul ghayah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nihaya syarah daripada Ghayah.
Wa rawa Tabrani bil Kabir ay al-Mu'jam bil Kabir. Fa inna lahu ma'ajimu thalathah kabiran wa awsata wa asghara. An Ma'qilin bi fathimi wa qasr qaf ibn Yasar hadzal hadits li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, menghilangkan kebodohan dan kejahilan dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا من العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.